Baik, selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Ya, luar biasa pujian dan penyembahan yang pagi ini luar biasa. Kita semua bersemangat, antusias. Ya, kita semua datang beribadah bukan hanya sebagai rutinitas biasa, tetapi kita punya hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar untuk terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sesuai tema pada tahun ini kita akan di tema The Year of Growth and Fruitfulness. Itu berarti tahun bertumbuh dan berbuah. Ya. Sebenarnya itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, kalau kita lihat tema secara itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan pada pagi ini kita bicara tentang bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus. Ya, tetapi sebelum itu saya katakan sebelum kita masuk ke dalam fase bertumbuh, terlebih dahulu kita harus berakar di dalam Tuhan. Ya, di gambar ini dalam ini seperti gambar sebuah ilustrasi ya, The Year of Growth and Fruitful. Ini gambar tentang ranting pohon, buah dan akar. Ya, di sini dilihat bahwa akarnya ini paling banyak ini di bagian akarnya. Bercabang-cabang, banyak. Nah, karena apa? Karena sebuah pohon, kalau dia mau tumbuh ke atas, yang harus kuat apanya? Akarnya yang harus kuat. Ya, jadi pertumbuhan itu, kita nggak hanya bertumbuh, ya, tetapi akar kita pun juga bertumbuh. Kita bertumbuh, secara akar kita pun kita harus bertumbuh. Ya, dasarnya kita harus kuat, fondasi kita harus kuat. Ya, kalau kita mau berdiri tegak, ya sebuah pohon itu bisa berdiri tegak kalau akarnya itu bertumbuh dan terus bertumbuh. Karena itu saya yakin bahwa sangat penting bagi kita orang-orang percaya untuk mengalami pertumbuhan di dalam rohani. Akar kita harus kuat, akar kita harus terus bertumbuh, akar kita harus semakin bertumbuh menjalar ke kanan ke kiri supaya kita semakin kuat. Amin. Saya yakin kita percaya bahwa ketika akar kita kuat, ya kita akan bertumbuh dengan kuat dan kita juga akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Maka itu kita baca ayat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat ke-7. Ya, kita bisa baca sama-sama Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Baik, sudah dapat kita baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai ke ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kita baca ayat ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, di sini katakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti Rasul Paulus berbicara kepada siapa? Kepada setiap kita, orang percaya, orang Kristen yang udah menerima Yesus. Ya, yang telah menerima Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, itu berartinya berbicara tentang kita, umat percaya, orang Kristen. Ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kita ketika menjadi seorang Kristen, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, ya, kita nggak cuma sampai berhenti di titik itu. Tetapi kita juga harus menjaga hidup kita tetap di dalam Dia. Kita nggak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita nggak boleh menyimpang ikut gaya dunia. Ya, kita nggak boleh lagi bergaul karib dengan dosa. Kita udah percaya terima Yesus, hendaklah hidup kita tetap dalam Dia. Itu artinya kita harus berpegang teguh sama Tuhan. Kita nggak boleh lagi sama dengan dunia. Ya, kita harus menjaga hidup kita tetap dalam Dia. Dan ayat 7 dikatakan tidak hanya tetap dalam Dia, tetapi hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman.
Jadi kita udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita sudah percaya jadi orang percaya. Ya, kita nggak boleh berhenti di titik itu. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Bukan cuma tetap tinggal dalam Dia, tetapi kita juga harus berakar di dalam Dia. Ya, dan hidup kita harus dibangun di dalam Dia supaya kita teguh di dalam iman. Amin. Jadi kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, saya katakan tadi sebuah pohon dapat berdiri dengan teguh ketika akarnya kuat. Mau angin datang, mau banjir datang, kalau akarnya kuat di dalam tanah, ya, pohon itu nggak akan goyah. Amin. Ketika pohon itu ada akarnya kuat, mau ada rintangan, mau ada angin, mau ada hujan, badai, dia akan kuat, teguh, berdiri kokoh. Begitu juga dengan hidup kita. Amin. Kalau hidup kita akarnya kuat di dalam Tuhan, mau masalah apapun datang dalam hidup kita, mau badai apapun yang sedang kita hadapin sekarang, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan terus berdiri kokoh di dalam Tuhan. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh. Karena akar kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Karena itu penting bagi kita dari sejak dini, sejak kecil kita harus menanamkan dasar-dasar firman Tuhan ya kepada anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita. Supaya dasarnya kuat. Dasarnya kuat di dalam Tuhan, akarnya kuat. Kenapa saya bilang menjadi penting sekarang? Karena di era sekarang, semenjak era milenium itu dasarnya itu sekarang anak-anak muda, terutama anak-anak yang masih sedang tumbuh remaja, dasarnya itu udah menyimpang, bukan lagi firman Tuhan. Apa dasarnya? Media sosial, itu paling bahaya, saudara. Ya. Smartphone mulai ada itu semenjak tahun 92-93, tetapi mulai muncul di lingkungan di dunia itu kita semenjak tahun 2000 ke atas. Kalau kita berbicara tentang kejadian-kejadian seperti bunuh diri, ya anak-anak muda di bawah tahun 2000 itu kita jarang dengar beritanya. Tapi coba sekarang ini. Sangat banyak sekali kasus bunuh diri anak-anak muda. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat, akarnya nggak kuat di dalam Tuhan. Dasar mereka adalah media sosial yang berdasarkan apa? Quotes dunia. Bukan berarti quotes dunia nggak baik ya. Tetapi quotes dunia itu bukan dijadikan pegangan hidup kita. Karena dasar hidup kita, pegangan hidup kita itu adalah firman Tuhan. Ya, quotes untuk memotivasi kita itu juga baik. Tetapi jangan sampai ada kalimat-kalimat dari media sosial yang akhirnya, ya kalau orang tuamu begini berarti artinya dia nggak sayang sama kamu. Ya kalau misalnya tetangga kakakmu begini, adikmu begini berarti artinya kamu tuh nggak dipedulikan. Itu adalah kalimat-kalimat yang akhirnya menjatuhkan mental kita. Anak-anak muda terutama, ya belajarnya bukan dari firman Tuhan, dasarnya bukan firman Tuhan, tapi pegangan hidupnya adalah quotes media sosial. Ya. Karena itu penting bagi kita sedari dini, sejak ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ada adik-adik kita, ya, kepada kaum muda, kakak adik, keluarga kita, bahwa dasar hidup kita itu adalah firman Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ya, ketika kita menghadapi cobaan, kita tetap kuat. Anak-anak sekarang kalau di kota ya, kalau diajarin, dimarahin sedikit, lari. Ya. Sementara kalau kita dulu orang tua bilangnya, besar sontau bapak dulu nih kemana waktu kecil, mama nih kemana. Ketong terlambat 1 menit itu sapuli di dongsu melayang di udara. Tapi coba lihat anak-anak sekarang, baru dibentak sedikit aja, kabur dari rumah. Karena itu beda. Kenapa beda? Media sosial yang bikin beda. Ketika mereka lebih banyak dengan media sosial, ketika mereka lebih banyak dengan gadget mereka, ya,
mereka akan terpengaruh oleh kehidupan dunia. Karena itu penting bagi kita, sekali lagi, harus berakar di dalam Tuhan, berakar dalam firman Tuhan. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan, bukan media sosial, bukan quotes-quotes dunia. Ya. Sekali lagi saya katakan, quotes dunia untuk memotivasi kita bagus, tapi bukan kita jadikan pegangan hidup kita. Pegangan hidup kita adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Amin. Ya, karena itu kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh, kita harus berakar di dalam Tuhan. Ya. Dalam perumpamaan lain dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita bisa baca sama-sama. Ya, Matius 7 ayat 24. Ya. Baik, kita baca sama-sama Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataan itu dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Kasih tahu lagi, ya. Kali ini tentang perumpamaannya tentang sebuah rumah. Kalau kita mengerti ajaran firman Tuhan, perkataanku itu berbicara tentang firman Tuhan. Kalau kita terus melakukannya di dalam hidup kita, kita sedang mendirikan sebuah fondasi rumah yang kuat dan kokoh dalam hidup kita. Kita sedang mendirikan sebuah fondasi yang kuat dan kokoh. Sehingga mau masalah datang, badai datang, hujan banjir datang, kita tetap kuat berdiri. Ya, dan kita dikatakan oleh orang-orang yang bijaksana. Tetapi kalau kita udah tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, ya, firman Tuhan katakan kita sama seperti orang bodoh. Akhirnya ketika ada masalah kita goyah. Ya, ada masalah sedikit kita langsung mundur dari pelayanan kita. Ada masalah sedikit kita langsung mundur. Gak mau ke gereja. Ya, kita gak mau cari Tuhan. Kita mulai lari dari Tuhan. Ya. Karena itu kita harus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena diri kita kuat, tetapi dasar kita, fondasi hidup kita adalah firman Tuhan. Adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita harus kuat. Ya. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau dasar kita kuat, akar kita kuat, kita sudah bertumbuh, akar kita bertumbuh. Ya. Saya yakin kita juga pasti akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Kita menjadi rohani yang dewasa, seorang yang dewasa secara rohani. Ya, kita nggak jadi seorang rohani yang anak-anak lagi. Tetapi kita menjadi seorang rohani yang dewasa, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Karena itu akar kita harus kuat, fondasi kita harus kuat. Ya, kita akan menjadi bertumbuh dewasa sama seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Ya. Kita bertumbuh itu ya, bukan karena kuat kita, bukan karena usaha kita yang luar biasa, itu juga termasuk dalam bagian. Tetapi bukan karena itu faktor utamanya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita dapat bertumbuh secara pribadi menjadi dewasa. Ya, bertumbuh akan pengenalan akan Kristus Tuhan. Ya, pengenalan akan Kristus Tuhan, sekali lagi berbicara tentang akarnya, dasar kita harus kuat. Ya, Tuhan ingin itu agar kita sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru, ya, itu kita bertumbuh dewasa. Kita udah lahir baru, kita udah nggak sama lagi hidup kita kayak yang dulu. Anggaplah kita udah bayi lagi, hidup lagi, baru bayi lagi, baru lahir lagi. Dan Tuhan ingin kita nggak cuma sebagai seorang yang lahir baru, ya, tetapi kita juga bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Kita terus bertumbuh menjadi
menjadi pribadi yang dewasa. Bukan seberapa lama kita sudah ke gereja, bukan seberapa lama kita sudah melayani. Tetapi selama kita hidup percaya kepada Tuhan, hidup kita terus setiap hari harus mengalami pertumbuhan rohani. Karena apa? Karena pertumbuhan rohani membawa karakter kita sama seperti Kristus. Kalau kita mau punya karakter seperti Kristus, itu bukan cuma 1 hari, 2 hari. Atau ada yang berani bilang, oh saya sudah berhenti bertumbuh. Saya sudah 25 tahun, 20 tahun melayani Tuhan. Saya rasa saya sudah cukup. Saya sudah di level maksimal, nggak bisa bertumbuh lagi. Ada yang berani bilang begitu? Saya rasa nggak ada. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita mau mencapai karakter Kristus, itu bukan tentang waktunya, tetapi integritas kita selama kita hidup. Kita mau menjadi sama seperti Kristus. Serupa dan seturut gambaran Tuhan. Menjadi karakter pribadinya Kristus. Ya. Jadi kita selama kita hidup, kita terus mau bertumbuh. Kita terus punya hati yang haus, rindu, lapar dengan Tuhan. Kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan. Dan kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Yang akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pasti bukan karena kuat kita, hebat kita. Sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ya, kita tidak hanya menjadi seorang Kristen yang baru lahir, tetapi kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya. Ciri-ciri Kristen, orang Kristen yang tidak dewasa apa? Biasanya dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Memikirkan egonya, hidup masih berdasarkan kedagingannya. Pokoknya apa yang buat dia senang, apa yang buat dia gak senang, itu yang menentukan pelayanan dia. Apa yang buat dia senang, itu yang menentukan ibadah dia. Ya. Apa yang buat dia senang atau enggak, itu yang menentukan dia mau baca firman atau enggak. Itu adalah tanda-tanda orang yang masih enggak dewasa di dalam rohani. Sama seperti anak-anak. Ya. Anak-anak tuh mau belajar kalau apa beta dulu, kalau mau belajar kalau udah dibilang boleh main atau mau dibeliin mainan, yang penting belajar dulu atau buat PR dulu, oh itu cepat. Buat PR yang tadinya lama bisa dalam 1 jam selesai. Yang penting setelah itu beta main. Karena apa? Karena masih ikut keinginan diri sendiri. Bukan karena sadar bahwa kewajiban beta adalah mengerjakan tugas itu. Nah kita juga begitu. Seorang pribadi yang dewasa pribadi itu gak mementingkan diri sendiri. Gak mudah tersinggung dalam pelayanan. Ya, gak gampang iri hati. Gak suka bikin kelompok sendiri, maunya cuma sama yang itu-itu aja. Ketika melayani Tuhan naik mimbar, oh beta gak mau kalau singernya dia. Beta gak mau kalau yang main musiknya dia. Beta gak mau main musik kalau yang WL-nya dia. Ya, itu tandanya kita belum dewasa secara rohani. Karena apa? Karena ketika kita melayani, kita udah gak mikirin itu lagi. Itu bukan tentang diri kita lagi. Tetapi bagaimana rasa ucapan syukur kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Itu kita menjadi pribadi yang dewasa. Ya. Hidup kita juga nggak ditandai oleh perkara-perkara duniawi, hal-hal duniawi. Ya. Tetapi kita menjadi pribadi yang dewasa. Ya, pribadi yang dewasa seperti apa? Intim dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Setiap hari semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Rindu untuk berdoa, memuji Tuhan. Rindu untuk punya waktu sendiri berbicara sama Tuhan. Rindu punya waktu sendiri untuk worship sama Tuhan. Itu menandakan bahwa pribadi kita pribadi yang semakin dewasa, bertumbuh, ya, berdoa, baca firman Tuhan, menjauhi dosa. Kita nggak lagi hidup bergaul karib dengan dosa. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus, ya, kita percaya terima Tuhan Yesus, kita harus tetap hidup di dalam Dia. Kita berakar, hidup dalam Dia berarti nggak menyimpang kanan ke kiri. Kita nggak sama lagi dengan kehidupan dunia. Ya, kita menanggalkan hidup kita yang lama. Mungkin kita dulu ada seorang yang gampang berbohong, gampang berdusta, gampang memfitnah. Tetapi setelah kita lahir baru dan kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu semua harus kita tinggalkan. Ya, itu tandanya kita telah bertumbuh. Mungkin dulu kita adalah pribadi yang suka marah-marah, maki-maki. Ya. Tetapi ketika kita hidup baru, ketika kita bertumbuh dewasa secara rohani, ya, karakter kita akan berubah dengan sendirinya. Karakter kita akan berubah tentunya
Dengan sendirinya bukan karena kuat kita berkat, dengan sendirinya karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun kita, Roh Kudus yang menuntun kita. Ya. Jadi kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, hidup kita menjadi berkat, karakter kita berubah, sifat-sifat yang lama dibuang. Yang mudah marah, ya, yang mudah maki-maki, mudah berbohong, bertobat dalam nama Yesus. Berubah. Perkataan kita adalah perkataan berkat. Ya, kita tidak lagi mengutuk anak kita, anak kurang ajar, anak bodoh, lu nggak tahu apa-apa, bertobat. Ya, kita harus perkatakan berkat pada anak itu, anak pintar. Walaupun rankingnya jelek. Ya, beta juga pernah bilang, dulu beta kelas 2 SD, kelas 3 SD itu rankingnya itu wah luar biasa saudara. Ranking 5 dari bawah tapi. Sampai SMA kelas 1, kelas 2 itu beta ranking 2. Tapi dari bawah. Tapi Mama Lucy, bersyukur Mama Lucy Bapak Didi gak pernah bilang beta bodoh. Lu gak bisa apa-apa, enggak. Ya, tetapi kita harus terus mensupport anak-anak kita. Perkatakan berkat. Kamu pasti jadi orang hebat, kamu anak pintar, kamu anak Tuhan. Tuhan pasti menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kamu di masa depan. Itu yang harus kita katakan. Bukan kita malah menjatuhkan mentalnya, karena anak-anak itu sangat mendengarkan perkataan orang tuanya. Jadi betul-betul kita harus memperkatakan berkat kepada anak-anak kita. Amin. Karena itulah yang harus kita lakukan. Itu tandanya kita sudah menjadi pribadi yang dewasa, karakter kita berubah, sifat kita berubah. Ya. Dan ada dua hal yang ingin saya katakan, apa tujuan kita, apa yang Tuhan pakai untuk kita menjadi dewasa. Ya, yang pertama adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi dewasa. Melalui apa? Ya, melalui doa-doa kita, firman Tuhan yang kita baca. Ya, Tuhan pakai Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan mendewasakan kita. Roh Kudus yang akan menjadikan kita pribadi yang dewasa. Roh Kudus itu mengingatkan kita, kalau kita lupa kita diingatkan lagi. Kalau kita mulai hidup menyimpang kanan kiri, Roh Kudus menuntun kita lagi. Ya, kita menjadi pribadi yang dewasa karena tuntunan Roh Kudus. Dan yang kedua, yang membuat kita dewasa adalah kesulitan hidup atau perkara-perkara, masalah-masalah hidup yang ada dalam hidup kita. Itu menjadikan kita menjadi seorang yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya, saya katakan tadi, kalau kita berakar di dalam Tuhan secara kuat, kita punya fondasi yang kuat. Ketika masalah hidup ada, ya, kita bukan goyah, tetapi kita malah menjadi semakin kuat. Kita terus semakin kuat. Ya. Karena apa? Karena Tuhan, kita berdiri bersama Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan ada di depan kita. Ya, Dia yang membukakan jalan-jalan bagi kita. Kalau kita berkata penerobos, Tuhan ada di depan kita menjadi penerobos, bukan kita yang terobos sendiri, tetapi Tuhan yang membukakan jalan bagi kita. Ya, pujian tadi mengatakan, kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Karena itu dasar kita harus kuat di dalam Tuhan. Berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, percobaan boleh datang. Ya, tetapi kalau akar kita kuat, fondasi kita kuat, ya, kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Kita mau terus berakar di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kita nggak lagi menjadi pribadi yang sama. Kita nggak lagi menjadi pribadi yang stagnan di dalam Tuhan. Nggak cuma hanya selesai terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita mau lebih lagi dari itu. Kita mau lebih lagi dari itu. Kita tetap tinggal dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan akhirnya kita dapat berbuah di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua.